Halo semua, balik lagi di channel Boknim. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita kali ini dimulai dengan memperlihatkan pesta di desa barat ketika para raksasa dan sebagian kru bajak laut jerami sedang berpesta di sana. Kalian ingat bahwa dia harus mencari ayahnya untuk memberikan titipan dari Mato. Mato adalah wanita pemilik bar di pelabuhan Pulau Elbaf. Beberapa chapter yang lalu, ketika Mato tahu bahwa Kalen akan pergi ke dunia matahari, dia menitipkan sesuatu untuk diberikan kepada ibu dan ayah bocah itu. Beberapa waktu yang lalu, Kalen sudah bertemu dengan Ripley sehingga dia telah memberikan titipan dari Mato untuk ibunya itu. Namun, Kalen masih harus mencari Skoper Gaban karena ada juga titipan yang perlu dia berikan kepada sang ayah. Para raksasa pun bertanya apakah Kalen tahu sekarang Gaban sedang berada di mana. Bocah itu pun mengaku tidak tahu, tapi yang pasti ada di wilayah dunia matahari, sehingga dia hanya perlu berkeliling saja untuk mencarinya. Salah satu kru Hajrudin yang bernama Gert pun akan menemani Kalen karena ada sesuatu yang ingin dia tanyakan kepada Skoper Gaban. Mereka berdua lalu pergi meninggalkan pesta di desa barat itu berpindah ke tempat lain. Cerita memperlihatkan keadaan di ruang harta karun Kasil Aurus. Di sana Luffy sudah memasuki mode Gear 5 dan siap untuk merebut kunci Loki dari Skoper Gaban. Mereka berdua pun bertarung, di mana diperlihatkan Gaban lebih sering menghindar dan mengandalkan serangan-serangan balik karena dia sambil menggendong kunci besar itu. Dalam pertarungan tersebut, Gaban memuji kemampuan Luffy dan berkata bahwa dia memang orang yang layak memakai topi jerami itu. Luffy pun bertanya mengapa Gaban menyinggung tentang topinya. Pria tua itu lalu berkata sebab dia mengenal orang yang dulu memiliki topi tersebut. Luffy langsung tertarik dan bertanya berbagai hal tentang Shanks kepada Skoper Gaban. Ketika Luffy bertanya kepada Gaban tentang berbagai hal, Luffy sangat antusias. Namun, hal itu malah membuat Luffy menjadi lengah, sehingga Gaban pun menendangnya sampai terpental. Tendangan Gaban cukup keras karena dilapisi dengan haki yang sangat kuat. Nami yang melihat itu pun cukup kesal sehingga dia meminta Luffy untuk tidak kehilangan fokus. Sementara Luffy bangun kembali usai ditendang. Gaban bilang tentu saja dia mengetahui berbagai hal tentang Shanks. Bahkan Gaban bilang dia juga mengenal pemilik topi jerami itu sebelum Shanks. Luffy pun penasaran dan bertanya siapa pemilik topi jerami itu sebelum Shanks. Gaban bilang dia adalah Gold di Roger ketika masih muda. Hal itu tentu membuat Luffy menjadi sangat terkejut karena dia memang baru tahu bahwa topi jerami itu aslinya adalah milik Roger, sang raja bajak laut. Kilas balik pun muncul dan memperlihatkan Roger ketika masih muda dengan topi jerami yang sekarang dipakai oleh Luffy. Kilas balik ini menampilkan beberapa adegan pertarungan bajak laut Roger pada masa lalu. Mereka sedang menghadapi berbagai musuh baik dari kalangan bajak laut maupun dari kalangan angkatan laut. Pada suatu masa Roger ingin mengganti topinya dengan topi khas bajak laut dengan lambang gold di Rogernya, sehingga dia pun memberikan topi jerami miliknya kepada Shanks. Roger bilang dia bisa melihat potensi yang luar biasa dari dalam diri Shanks, sehingga Roger merasa Shanks layak menjadi pewaris dari topi jerami itu. Shanks pun menerimanya dengan senang hati dan selalu menggunakannya dimanapun dia berada. Itulah momen perpindahan tangan topi jerami yang legendaris itu. Di sini Roger juga mengatakan hal yang cukup mengejutkan bahwa ternyata topi jerami yang dia pakai itu didapatkan dari seseorang sebelum Roger. Entah siapa orang yang dimaksud Roger itu, entah itu ayahnya, kakeknya, atau mungkin orang lain. Jadi, rupanya topi jerami itu sudah ada sejak lama sekali, bahkan sebelum Roger menjadi bajak laut. Awalnya kita mengira bahwa pemilik topi jerami Luffy sebelumnya adalah Shanks dan Roger, tapi ternyata masih ada seseorang sebelum Roger yang menjadi pemilik topi jerami itu. Perlu diingat, orang itu bukan Joy Boy pada masa lalu, karena topi jerami milik Joy Boy berukuran lebih besar dan kini tersimpan di ruangan beku Mary Joyce. Jadi, orang sebelum Roger adalah orang yang berbeda. Pasti ada sejarah lain tentang sosok tersebut. Kilas balik pun berakhir dan cerita kembali ke masa sekarang. Gaban bilang dia juga tahu bahwa topi jerami tersebut memiliki makna yang sangat penting. Gaban memang belum akan menceritakan semua makna penting itu, tapi kita bisa menebak bahwa hal itu ada kaitannya dengan abad kekosongan, sebab Joy Boy juga memakai topi jerami. Walaupun topi jerami milik Joy Boy berukuran lebih besar dan sekarang berada di Mary Joyce. Jadi, pasti ada suatu makna yang penting tentang topi jerami, sampai-sampai topi seperti itu bisa dipakai oleh orang-orang penting. Luffy dan Gaban pun kembali bertarung. Kali ini, Gaban bergerak lebih cepat dari sebelumnya, hingga mereka berdua keluar dari ruangan tahta. Di sana, Luffy memutuskan menggunakan mode Gear 5 dengan lebih serius karena sebelumnya Luffy baru pemanasan. Gaban pun meletakkan kunci itu di dinding dan mengambil kedua kapaknya. Gaban kemudian berdiri di depan kunci dan siap menghadapi Luffy dengan lebih serius. Jika dari tadi Gaban hanya banyak menghindar dan mengandalkan serangan balik atau serangan kejutan, maka kali ini tentu dia akan lebih
lebih agresif. Zoro pun berkata dia merasakan ada semacam aura aneh di kapak milik Gaban. Memang belum jelas aura aneh apa yang Zoro rasakan di kapak tersebut, tapi perkataan ini mirip seperti saat dulu Zoro melihat Sandai Kitetsu di toko pedang milik Ippon Matsu. Kalau itu Zoro bilang dia merasakan adanya aura yang tidak biasa dari pedang tersebut. Kemudian diketahui bahwa Sandai Kitetsu merupakan salah satu pedang terkutuk. Jadi ada kemungkinan kapak milik Gaban juga mengandung kutukan atau sesuatu semacam itu. Di sana Gaban mulai mengaliri kapaknya dengan haki yang sangat kuat. Dia pun berkata sepertinya para raksasa tidak akan keberatan jika Kastil Aurus menjadi lebih rusak karena kastil itu memang sudah terbengkalai sejak lama. Dengan kata lain, Gaban berniat bertarung dengan lebih serius melawan Luffy dan mengeluarkan kekuatan besar yang dia miliki. Mungkin dia hanya sekedar ingin menguji kekuatan nikah milik Luffy saja, tapi hal itu tentu akan menimbulkan kerusakan signifikan di area pertarungan. Road yang ada di tempat itu pun panik karena Road tahu cerita dan reputasi Gaban. Jika sudah memakai kapak seperti yang telah dijelaskan oleh para raksasa di pesta dalam chapter yang lalu, Gaban dijuluki sebagai pemakan gunung. Ada alasan mengapa dia mendapat julukan itu. Pada masa lalu dia pernah mengantar Roger ke rumah sakit yang ada di tengah gunung. Namun tempat itu malah dikepung oleh ratusan orang bajak laut. Gaban lalu mengalahkan mereka semua sendirian hanya dengan memakai kapaknya saja. Hasil dari amukan Gaban membuat semua pohon di gunung itu menjadi hancur, sehingga tak ada satupun pohon di sana yang tersisa. Itulah mengapa dia dijuluki pemakan gunung. Road lalu segera mundur menjauh dan bilang bahwa dia harus menjaga jarak aman dari area pertarungan. Kemudian cerita beralih keluar Kastil Aurus. Seperti yang dibahas sebelumnya, Shamrock dan Gunko sudah ada di dekat Kastil Aurus, hanya saja mereka belum masuk ke dalam karena mensumon dulu satu orang kesatria suci lain dari Mary Joyce. Alasan mengapa mereka mensumon kesatria suci lain untuk menjalankan misi agar lebih cepat. Selain itu, mereka juga merasakan ada aura 3 orang kuat yang ada di dalam kastil, yang mana itu merujuk kepada Luffy, Zoro, dan Chopper Gaban. Jadi mereka ingin menambah kekuatan tempur dengan menambah satu orang kesatria suci lagi. Namun, di sini kesatria suci yang baru datang itu bilang bahwa mereka mendapat misi tambahan dari para Gorosei, sehingga mereka harus mengubah rencana menjalankan misi dengan lebih efektif, hindari dulu pertarungan sulit yang dirasa tidak perlu. Dengan begitu, mereka bertiga pun kembali terbang menggunakan burung buatan Gunko. Mereka berencana untuk menculik anak-anak yang ada di Elbaf. Namun, sebelum itu, Shamrock lagi-lagi mengeluarkan Cerberus dari pedangnya. Dia melepaskan Cerberusnya ke arah pintu Kastil Aurus. Zoro yang sedang berjaga di depan pintu Kastil Aurus pun menyadari bahwa aura jahat yang tadi dirasakan di luar kastil mulai menghilang, tapi terasa ada sosok makhluk aneh yang datang mendekatinya. Tiba-tiba sosok misterius itu pun menerjang ke arahnya dan Zoro pun kaget. Ternyata itu adalah anjing berkepala 3. Zoro langsung menggunakan 3 pedangnya dan menahan serangan Cerberus itu. Karena serangan itu terlalu kuat, Zoro merasa harus langsung serius, sehingga dia menggunakan teknik Asura untuk menghempaskan anjing berkepala 3 itu. Pada akhirnya, Cerberus itu pun lenyap dan kembali ke padang Shamrock. Shamrock yang sedang terbang pun bilang bahwa serangan Cerberusnya tadi telah dihentikan oleh seseorang. Gunko yang mendengar itu pun kaget karena sangat jarang sekali ada orang yang bisa menahan Cerberus Shamrock. Zoro yang telah berhasil menangkis Cerberus itu pun bilang serangan tadi sangat kuat. Jika tadi dia lengah sedikit saja, dia pasti sudah mati. Zoro pun menatap serius ke arah langit dan berkata, sepertinya dia akan mendapatkan lawan yang berbahaya di pulau ini. Kemudian cerita berpindah ke wilayah hutan Elbaf. Di sana ada Kalen dan Gert yang sedang berkeliling untuk mencari Chopper Gaban. Namun tiba-tiba mereka bertemu dengan para kesatria suci yang terbang memakai burung. Berhubung para kesatria suci itu bertemu dengan Kalen secara kebetulan, maka bocah raksasa itu akan menjadi korban pertama yang akan diculik. Awalnya, Kalen dan Gert mengira bahwa Shamrock adalah Shanks, tapi Kalen cukup jeli dan bilang bahwa dia bukan Shanks, sebab Shanks tidak memiliki lengan kiri. Ada bekas luka di mata kirinya, dan model rambutnya pun berbeda. Gert terkejut dan bertanya, lalu sebenarnya siapa orang itu? Tanpa berlama-lama, Gunko langsung menyerang Gert dengan kekuatan anak panahnya, membuat sang raksasa itu seketika langsung tumbang. Di sini, Kalen akan langsung diculik oleh para kesatria suci itu. Kemudian cerita beralih ke Pulau Ege. Di sana ada Admiral Fujitora dan Ryokugyu yang bertemu dengan Yok di tempat itu. Yok bilang sebentar lagi semua Seraphim akan siap. Para marinir yang datang ke Pulau Ege berbincang satu sama lain. Salah satu dari mereka bilang jarang-jarang bisa melihat 2 admiral bergerak bersama di luar markas pusat. Marinir lainnya pun berkata itu karena keduanya datang kemari dalam persiapan untuk melakukan tugas yang sangat penting. Fujitora akan bertugas menyerang Cross Guild karena sudah terlalu banyak marinirnya menjadi korban akibat ulah pemberian boni kepada angkatan laut. Bahkan beberapa Vice Admiral terkenal pun mulai ikut menjadi korban. Jadi Akainu mengutus Fujitora
Fujitora untuk menghentikan hal tersebut. Sedangkan Ryokugyu akan menghadapi para anggota pasukan revolusi yang merusak kapal-kapal suplai ke Mary Joyce. Dia harus memulihkan kembali jalur suplai karena para prajurit Tenryubito sudah mulai kelaparan. Baik Fujitora maupun Ryokugyu sama-sama diperintahkan untuk membawa para Seraphim sebagai tambahan kekuatan tempur untuk misi mereka masing-masing. Nah, itulah tadi berbagai hal menarik chapter 1140. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.